Kan ini kebetulan semuanya alumni yang masuk PTN. Bukan berarti SMK itu nggak bisa masuk PTN, bisa banget. Tips and trick dari aku untuk masuk PTN yang penting tuh yang pertama itu pastinya belajar dan Kalau usaha. tips dari aku itu aku ikutin tryout-tryout online gitu-gitu. Halo, hai, kenalin nama saya Habib Priyatama. Saya guru di SMK Jakarta Pusat 1. Tapi hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya juga nih. Halo semua, saya Hafid, guru pendidikan Pancasila di SMK Jakarta Pusat 1. Nah, hari ini apa sih yang pengen kita bikin? Nah, kita ini kebetulan kedatangan alumni-alumni nih yang masuk PTN dari SMK Jakarta Pusat 1. Nah, ayo kita tanya-tanya yuk untuk alumninya. Halo kakak, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh. Ya ini alumni-alumni dari Jakarta Pusat 1. Boleh baris kak? Gue mau kenalan dulu nih sama kalian-kalian semua. Boleh. Gimana nih barisnya gimana? Baris dulu, baris. Iya, Oke. Oke, jadi hari ini saya mau kenalan nih sama kakak-kakak semua. Sebutkan nama dan kalian masuk PTN-nya di mana sih? Oke. Silakan. Oke, kenalin nama aku Lucy Quintil Setiadi, aku PTN Universitas Diponegoro. Kenalin nama aku Ivi Naila, aku dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo, kenalin nama saya Revani Putri Madansyah, saya dari PTN Politeknik Negeri Jakarta. Halo guys, kenalin aku Resti Agustin, alumni JP1, sekarang lagi berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Aku Nabila Putri Ramawati, aku dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Givari, saya dari angkatan 2024 yang saat ini saya sekarang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Ini kita udah kenalan nih, ya kan? Kan kalau misalnya kita harus kenalan dulu siapa yang kita wawancara. Tak kenal maka tak sayang. Nah, karena udah kenal nih, tadi kan ini namanya Kak Queen ya? Panggilnya Queen. Lucy. Oke, kita manggilnya Lucy aja deh. Kak Lucy. Kak Lucy kenapa sih waktu itu kakak milih JP? Karena di JP itu difokuskan nggak cuma teori aja, tapi juga praktik untuk kerjanya, dan itu juga bagus banget untuk pengalaman kerjanya nanti. Gak jauh beda, karena kan di SMK Jakarta Pusat 1 ini kan pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan, dan terus cita-cita saya kan mau berwirausaha. Jadi menurut saya SMK JP ini tuh cocok buat menggapai cita-cita saya. Nah, sekarang kita kepoin lagi lebih dalam ya. Kira-kira bagaimana sih selama pembelajaran di SMK Jakarta Pusat 1, apa yang kalian dapatkan, bagaimana lingkungan pertemanannya, bagaimana guru-gurunya, bagaimana tadi personalnya kita klik lebih dalam. Coba gimana tadi? Kalau dari saya pribadi ya, yang saya rasakan sewaktu saya belajar waktu dulu, itu yang dimana pertama teman-teman saya waktu perbelajaran, yang dimana itu teman-teman saya pada kreatif semua dan aktif-aktif dalam bertanya dalam sesi diskusi. Yang kedua, dari segi pembelajaran dari guru-guru itu sendiri. Dari guru-guru itu sendiri sangat affordable, sangat nyaman, sangat dalam memahami dalam materi, sehingga murid-muridnya yang diajarkan itu langsung dapat ilmunya gitu loh. Nah, dari di luar teori itu kita juga langsung belajar praktek secara langsung, yang dimana hal ini tuh sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga buat teman-teman nih yang ingin daftar ataupun yang ingin lanjut sekolah SMK itu bisa langsung daftar ke SMK Jakarta Pusat 1. Di sini nggak hanya tentang belajar teori, tetapi juga belajar praktek, sehingga teman-teman juga yang nanti lulus bisa langsung masuk universitas ataupun kerja secara langsung seperti itu. Oke, wah keren banget berarti JP ya. Oke, lanjutnya kalau untuk guru dan tendiknya itu gimana sih kak? Coba kakak bisa jabarkan bagaimana selama kakak waktu sekolah di sini, bagaimana perasaan kakak? Untuk guru-gurunya ya, di JP ini guru-gurunya tuh sangat humble ya teman-teman. Terus juga mereka kan banyak juga yang Gen Z nih, kita kan pada Gen Z kan. Nah, guru-gurunya juga banyak yang Gen Z, jadi kalian tuh masih bisa, kalian tuh belajar itu gak terlalu kaku. Jadi kalian bisa tuh belajar dengan santai sama guru-gurunya. Kalian juga bisa curhat sama guru-gurunya. Guru-gurunya itu sangat welcome banget teman-teman. Nah, nah itu kan untuk tadi dari teman-teman dan guru-gurunya. Sekarang kita tanya nih, kan ini kebetulan semuanya alumni yang masuk PTN. Bukan berarti SMK itu nggak bisa masuk PTN, bisa banget. Apa tips dari kakak selain belajar? Apalagi yang menurut kakak tuh, oh nih kayaknya ini pakai cara saya nih. Gitu. Time management. Ah. Pakai time management karena waktu aku belajar buat SNBT itu tuh pas lagi PKL. Nah, pasti kan teman-teman nanti kelas 12 kan juga pas lagi PKL ya. Betul. Itu tuh kalian harus pinter-pinter bagi waktunya, di mana kalian harus belajar semaksimal mungkin di waktu yang sangat sempit gitu. Nah, kalau tips dari aku itu aku ikutin tryout-tryout online gitu-gitu. Kalau Kak Nabila ada lagi yang beda nih. Apa Kak Nabila? Kalau dari aku login aja sih sama jurusan apa yang kalian pilih.
eksplorasi sama hard skill sama soft skill yang kalian pilih. Oke, thank you Kak Nabila. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Dari setelah kita tahu nih bagaimana mereka masuk, bagaimana tips and tricks bagaimana Iya, mereka masuk betul. ke perguruan tinggi negeri. Betul Nah, banget sekarang Pak Fit. terakhir. Apa sih harapan kalian untuk bagi peserta didik siswa-siswi Calon. Betul sekali. Calon Sensei. peserta didik yang akan masuk di Jakarta Pusat 1, apa aja sih? Satu kata deh, satu kata buat calon peserta didik Jakarta Pusat 1 tahun ajaran 2026-2027. Satu kata apa harapannya? Disiplin, Disiplin, semangat. berdoa. Jadi semua itu nggak ada apa-apa kalau tanpa doa. Jadi jangan lupa kita tunggu ya untuk adik-adik semua yang calon siswa baru. Kita tunggu di SMK Jakarta Pusat 1. See you. Sehari sampai situ dulu untuk wawancara kita dan tanya-tanya kepada alumni. Dadah semuanya. Dadah.